dengan NPM 213100066. Nah, jadi di video skill lab ketiga kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sirkumsisi. Baik, selamat pagi Ibu, Adek, Ibu Dokter. Baik, perkenalkan, nama saya Dokter Lisa. Saya dokter yang bertugas pada klinik pada pagi hari ini. Oke, Ibu orang tuanya dari adik-adik ya? Iya. Oke, nah jadi hari ini adik-adiknya ini mau disunat ya? Udah besar ya? Nah jadi nanti adik-adik akan kita bawa ke sebuah ruangan. Nanti di sana kita akan melakukan penyunatan. Nah jadi kalau waktu sunat nanti itu akan terasa sedikit tidak nyaman, akan terasa sedikit sakit, tapi nggak apa-apa kok, demi kesembuhan. Nah, untuk adik-adiknya bersedia apa? Ibunya udah menyetujui ya? Ayo dek. Oke, jadi saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan saat melakukan sirkumsisi. Nah, yang pertama ada manekin, di mana manekin yang ada penisnya. Kemudian juga ada squid untuk melakukan anestesi, ada lidokain, kemudian ada dak steril, ada plester, ada betadine, kemudian ada handspoon, ada alkohol swab, kasa, dan juga benang untuk menjahit, kemudian ada pinset anatomis, pinset kirurgis, ada beberapa klem dan juga ada gunting untuk melakukan pemotongan saat sirkumsisi. Baik, jadi sebelum kita melakukan sirkumsisi terlebih dahulu menggunakan handspoon. Nah, kemudian juga melakukan pembersihan pada bagian penis menggunakan antiseptik. Nah, penis dibersihkan ke seluruh bagian penis. Kemudian juga boleh ditambahkan menggunakan betadine. Setelah dilakukan pembersihan, kemudian kita memakai dak steril. Setelah pemakaian dak steril, kita melakukan anestesi pada bagian penis. Nah, anestesi ini dilakukan menggunakan cairan. Nah, jadi kita melakukan anestesi di bagian pangkal penis. Ketika sudah masuk, kita melakukan aspirasi apakah terlihat ada darah atau tidak. Nah, jika tidak ada darah, maka kita akan melakukan pembiusan. Nah, kemudian di anestesi di kebagian lateral kanan dan kirinya juga. Lakukan aspirasi dan suntikan pembiusan. Kemudian ke bagian, usahakan agar squid ini tidak terlepas dari bagian penis. Nah, bisa juga dilakukan pembiusan di bagian di preputium dari si penis. Kemudian miringkan ke bagian lateral. Jangan lupa untuk melakukan aspirasi. Oke. Nah, kemudian kita menunggu selama 2-3 menit apakah si probandus atau si pasien ini telah bagian penisnya itu telah teranestesi atau tidak. Setelah menunggu 2-3 menit, kita coba melakukan dan tanyakan kepada pasien sakit atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah dia sakit atau tidak, kita tanyakan pada anak kecil tersebut apakah sakit atau tidak tanpa kita menggunakan pincat kirurgis pada bagian penisnya. Nah, apabila dia bilang sakit tapi kita tidak meletakkan kirurgis pada bagian penisnya, maka dia itu bohong. Artinya anestesi telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan smegma, yaitu dengan menggunakan klem bengkok membuka bagian dari preputium si penis ini.
Kemudian membersihkan smegma tersebut menggunakan kasa. Nah, setelah smegma bersih semua, kita melakukan pemasangan klem pada bagian penis. Nah, klem yang akan dipasang yaitu yang pertama itu pada bagian jam 6. Kemudian kita juga akan melakukan pemasangan pada bagian jam 11. Kemudian satu lagi kita akan melakukan pemasangan pada bagian jam 1. Nah, setelah klem terpasang semua, maka kita akan melakukan dorsum sisi, yaitu pada bagian jam 12. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan ke bagian dorsum sisi. Nah, akan tetapi saat melakukan pemotongan tidak boleh kita tuh harus mencapai bagian batas dari glans penis. Sisakan sekitar 5 mm agar di bagian daerah sulcus coronariusnya agar memudahkan saat penjahitan. Nah, selanjutnya kita melakukan sirkumsisi, yaitu mengitari bagian dari penisnya. Kalau kami kemarin tuh ini kok masuk kepala ayam. Pastikan agar frenulumnya ini tidak terpotong. Kemudian perhatikan ada pendarahan atau tidak pada bagian penis. Nah, apabila ada perdarahan, maka atasi dulu perdarahan tersebut. Nah, kemudian kita melakukan penjahitan pada bagian penisnya. Nah, di bagian jam 6, karena terdapat arteri vena, maka kita melakukan penjahitan 8, teknik 8.
Nah, setelah melakukan penjahitan, maka kita rekatkan Nah, kemudian sisa benangnya ini kita gunting. Kemudian kita juga melakukan penjahitan pada jam 12. Nah, pada jam 12 kita melakukan penjahitan secara biasa. Kemudian dilanjutkan penjahitan pada jam 3. Nah, yang terakhir kita lakukan penjahitan pada jam 9.
Nah, setelah dilakukan penjahitan, pastikan kembali apakah masih ada tempat yang terjadi perdarahan. Apabila terdapat tempat yang terjadi perdarahan, maka di sana kita melakukan hekting kembali. Nah, setelah dilakukan hekting, maka bungkus bagian yang sudah dilakukan sirkumsisi dengan kasa. Beri betadin terlebih dahulu. Nah, setelah diberikan betadin, maka dibungkus dengan kasa. Dan juga direkatkan dengan plester. Rekatkan menggunakan plester. Nah, untuk sirkumsisi telah selesai, dak sterilnya dibuka. Nah, kemudian edukasi kepada pasien dan diberikan juga salep kepada pasien. Nah, kemudian pasien juga diberikan obat analgesik selama 3 hari. Mungkin cukup sekian untuk video sirkumsisi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.